Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillah buat jamaah yang baru bergabung. Hari ini kita sedang membahas tema yang sangat bagus sekali, yaitu dekati walinya, jauhi zina. Nah ini masih melanjutkan ya pertanyaan tadi sebelum iklan nih Ustaz Nada. Iya. Jadi sebenarnya gimana sih kalau kita udah yakin sama seseorang tapi keluarga belum, dan apakah itu termasuk juga menjadi PHP alias pemberi harapan palsu? Mana yang harus kita ikuti, kata hati ataukah keluarga? Iya, Mohon baik. izin, Makasih silakan Kak Aisyah, Ustazah. Ustadz Maulana, Ustadz Syam izin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi syrah li sodri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Masya Allah ya. Jadi gimana kitanya udah yakin dan yakin, tapi menghadapi ketika keluarganya banyak yang nggak setuju, apalagi orang tua, akhirnya bingung ngikutin hati, ngikutin keyakinan, atau memang ngikutin keluarga besar ya. Nah keyakinan diri ini yang harus ditanya dulu, ini keyakinannya berlandaskan dari apa? Apakah keyakinannya karena memang sudah bertanya kepada Sang Maha Tahu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena keyakinan kita adalah keyakinan yang sempurna apabila kita sudah istikharah, kita sudah bertanya kepada Allah. Jelas Allah cantumkan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Jadi boleh jadi yang kamu benci sesuatu itu baik buat kamu, atau sebaliknya bisa jadi yang kamu sangat suka, kamu yakin, tapi ternyata itu tidak baik buat kamu. Allah Maha mengetahui sedangkan kamu atau kita tidak mengetahuinya. Jadi gimana caranya? Keyakinan boleh kita kuatkan, boleh kita majukan, boleh kita sampaikan kepada keluarga apabila kita sudah melibatkan Allah. Jadi kalau seandainya calonnya udah ada, calonnya udah datang, yang harus dilakukan pertama-tama yaitu minta petunjuk dari Allah. Kita nggak tahu, orang tua kita nggak tahu, tetangga nggak tahu apakah nih calon kita ini baik buat kita. Istikharah itu yang paling pas ya. Karena dengan istikharah minta jawaban dari Allah biasanya ada keyakinan. Keyakinan yang tumbuh dalam hati kita. Dan juga akan ada keyakinan yang tumbuh pada kedua orang tua kita. Dan juga akan ada keyakinan yang memudahkan jalannya untuk menuju pada pernikahan. Kenapa? Karena kan kalau restu orang tua sangat utama ya. Jadi ini yang harus sangat diperhatikan. Kalau seandainya misalnya kita udah yakin, kita sudah istikharah, pilihannya adalah baik, maka keluarga orang tua masih memandang itu tidak pantas, bisa kita sampaikan. Dan itu harus kita pegang keyakinannya. Dan ketika kita istikharah yang harus dilakukan, istikharah yang pertama, istikharahlah secara jujur. Jadi misalnya gini, kita istikharah, udah punya calon, pas kita istikharah kok kayaknya menunjukkan mimpinya kurang baik. Atau misalnya ada petunjuk-petunjuk nih ya, misalnya ketika istikharah di beberapa hari kemudian dia menunjukkan sesuatu yang tidak baik misalnya. Kemudian atau kita bermimpi sesuatu yang tidak pas misalnya, jujurlah pada istikharah kita, jujurlah pada pilihan Allah. Nah ini yang harus kita pegang. Jadi sekali lagi kita tidak bisa memiliki keyakinan 100% tanpa kita meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya adalah ketika kita sudah memiliki jodoh, segera istikharah. Kalau memang sudah baik, segerakanlah menikah. Kenapa? An-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Nikah itu sunnahku kata Nabi. Tadi Ustaz Syam sudah sampaikan, nikah itu ibadah sepanjang masa. Bangun tidur layanin suami atau istri layanin suami mencari nafkah, ibadah. Tidurnya saling memberi hiburan, ibadah. Wah Masya Allah, jadi setiap waktu, setiap menit semua penuh dengan ibadah. Segerakan untuk menikah. Kalau seandainya memang keadaannya, posisinya kita masih menghadapi keluarga yang belum yakin, pastikan keyakinannya ya. Nah terus masalah PHP ini gimana nih? Kita PHP-in orang yang niat nikahin kita. Namanya masih niat. Kadang-kadang niat, saya niat kok Kan mau baru nikahin niat kamu. aja ya Ustazah. Saya niat
kamu nikahin saya nggak? Iya saya niat nikahin kamu, tapi ngomong niatnya udah 50 kali ya. Jadi kalau seandainya niatnya ini belum terlaksana, maka boleh-boleh aja kita putuskan. Kenapa? Karena lihatlah kesungguh-sungguhan, mohon maaf, kesungguh-sungguhan calon suami kalau kita perempuan, bagaimana cara dia untuk segera melamar kita. Tentunya lagi-lagi minta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan tergesa-gesa, jangan langsung mengatakan kalimat oke, mengatakan kalimat iya, jangan terburu-buru dan tentu minta petunjuk dari Allah dan juga jangan mudah memberi harapan palsu. Lagi-lagi kuncinya adalah kalau kamu serius bagi perempuan nih, kalau kamu serius temui ayahku. Kalau yang laki-laki, perempuan tadi gimana Ustaz? Pokoknya dekati orang tua, insya Allah semuanya bakal dapat ya. Wallahu a'lam bishawab. Kayak nangkap ayam Ustazah. Kalau kita nangkap anak ayam dikejar sama induknya. Iya Tapi benar. kalau kita tangkap induk ayamnya, anak ayam yang banyak itu ikut sama kita. Nah, betul. Itu strategi juga tadi ya, Masya Allah. Nah Ustazah, tapi kadang-kadang nih banyak banget ya jombloan dan jomblowati ini termakan oleh cinta gitu loh. Jadi yang diutamakan tuh cintanya nggak melibatkan Allah. Benar. Nah jangan sampai menyesal di tengah-tengah ya Ustazah. Cinta setelah pacaran, seperti Ustadz Syam. Ya, nah itu Insya Allah. Yang kita lihat sih kayaknya romantis banget gitu ya. Masya Allah. Jadi Itu gini, Masya Allah mencinta karena Allah, sebab Allah, untuk Allah. Masya Allah. Cintanya cinta yang tulus itu kalau gitu. Nah itu cintanya Wallahu karena Allah ya. Nah gimana sih kalau jagain jodoh orang? Nah seperti apa? Ini dia tayangannya. Sedih banget ya. Maka itu Rasain. jangan pacaran. Iya, Ustadz Syam, ini kan mencintai seseorang itu kan yang belum menjadi muhrimnya kan udah pasti nggak boleh ya, apalagi nggak boleh berlebihan gitu. Nah lebih baik berjuang dengan sabar hingga mendapatkan hubungan yang halal yang diridhoi oleh Allah. Nah Ustadz Syam, ini perjuangan seperti apa sih menurut ajaran Islam yang harus kita lakukan untuk mendapatkan seseorang yang kita cintai? Mohon izin Ustadz Syam. Baik, tabi guruku Ustaz Maulana, Kak Aca, Ustazah Nada, serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan buat teman-teman yang masih terjebak dalam situasi karena misalnya dia bergabung dalam pergaulan semuanya punya pacar gitu. Jadi kayaknya susah juga kalau nggak pacaran gitu ya. Udah jadi tradisi, udah menjadi kebiasaan di satu lingkungan. Maka subhanallah ternyata ada dalam Al-Quran itu menyebutkan seperti ini. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. Maka ikhtiar yang pertama, perjuangan yang pertama yang harus dilakukan, hindari yang namanya pacaran. Ustadz berat, emang berat. Makanya ada ayatnya tadi. Dan tidak menyembah kepada Allah, tidak membunuh orang lain, dan tidak mendekati zina atau tidak berzina. Karena ketiga itu adalah dosa besar yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dimasukkan dosa besar? Karena sulit untuk menghindarinya. Kadangkala kita ya mengatakan, oh enggak susah kok untuk menyembah Allah. Memang bagi kita yang terlahir Islam itu enggak susah. Tapi coba kalau ada mu'allaf itu pasti susah. Karena orang tuanya masih tidak menyembah Allah, dia sendirian, itu susah. Kemudian ada juga orang yang terjebak, kalau kau tidak membunuh dia, aku yang akan membunuhmu. Itu susah juga untuk menghindari untuk tidak membunuh. Dan yang ketiga, susah juga untuk menghindari untuk tidak berzina. Kenapa? Karena teman-teman kita semuanya pacaran gitu. Oh pacar lo mana, kok gak punya pacar? Ya jomblo, diledekin seperti itu setiap hari dibully. Maka susah untuk menghindarinya. Maka Allah memberikan tempat
tempat terbaik bagi orang-orang yang mampu menghindarinya. Maka ikhtiar yang pertama, hindari yang namanya pacaran. Karena itu adalah jalan menuju perzinahan. Bagaimana caranya? Dengan cara bertaubat. Kok itu termasuk ikhtiar Ustadz? Betul. Kenapa? Karena yang baik akan dipertemukan dengan yang baik. Maka ikhtiar kita memperbaiki diri supaya yang baik yang akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pilih mana yang dicintai tapi tidak baik atau yang belum dicintai tapi baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Karena kan banyak orang yang terjebak dalam toxic relationship. Why? Karena terlanjur cinta sebelum direstui oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang memaksakan diri untuk menikah padahal udah tahu pacarnya tukang selingkuh lah, pacarnya adalah dia adalah pengedar narkoba lah, pacarnya adalah orang kekerasan, masih pacaran aja udah dipukulin, tapi memaksakan diri untuk menikah. Kenapa? Mau gimana lagi Ustadz, udah terlanjur cinta. Subhanallah. Itulah kenapa kita nggak boleh jatuh cinta sebelum halal. Maka penjajakan yang kita lakukan, perkenalan yang kita lakukan tidak boleh didasari karena perasaan. Nggak bisa orang yang namanya beristikharah itu kalau udah terlanjur cinta, pasti dalam mimpinya muncul yang baik-baik terus. Pasti dia wajahnya, Ustadz saya udah istikharah, wajah dia terus yang muncul. Ya karena tidak ada pilihan yang lain. Tidak ada pilihan yang lain. Kenapa? Karena hatinya udah terikat dengannya. Udah terlanjur suka. Keseringan bertemu akhirnya suka. Maka ikhtiarnya yang pertama adalah hindari zina, perbaiki diri. Maka yang baik akan datang kepadamu insya Allah. Nanti setelah ini akan ada amalan dan doa-doanya nanti. Amin amin ya robbal alamin. Aja jadi dapat quotes nih dari Ustadz Syam nih. Cintailah orang yang direstui Allah. Masya Allah. Makasih banyak Ustadz Syam. Ya ini ada sebuah video lagi nih jamaah viral. Video ayah gerbek anak perempuannya di hotel bersama pacar. Nauzubillah. Ini dia tayangannya. Video seorang ayah menggerebek anaknya berduaan dengan pacar di Hotel Melati beredar di media sosial. Video tersebut diunggah oleh akun Twitter @masvin. Video berdurasi 29 detik itu memperlihatkan seorang ayah yang mendapati anaknya tengah berduaan di kamar Hotel Melati dengan pasangannya. Sang ayah yang mengenakan jaket biru itu tampak kecewa dengan kelakuan sang anak. Sedangkan sang anak perempuannya hanya terduduk diam di atas tempat tidur. Terlihat juga pasangan pria yang mengenakan kaos putih dan celana jeans tampak mengenakan sepatu serta jaket. Banyak netizen yang kagum dengan sikap bapak tersebut karena masih tetap sabar melihat anaknya seperti itu. Ya astagfirullahaladzim ya, nauzubillah min zalik. Nah Ustadz Maulana, aduh ya. Apalagi kita punya anak perempuan ya Ustadz ya. Anak perempuannya 2 ya? Anak perempuannya 2. Aku 3. Abah banyak banget nih. Nah, Ustazah Nada? Satu. Iya. Yang kemarin video promo ya? Iya betul, alhamdulillah. Oh bukan yang promo, bukan itu jamaah kebetulan. Oh itu jamaah, saya kira perempuan. Masya Allah. Ustadz, ini orang tuanya pasti kan ya udah jelas sangat kecewa gitu. Ya. Nah ini gimana sih Ustadz sebaiknya nih kita sebagai orang tua ya. Ini supaya anak-anak ini terhindar dari zina gitu. Upaya apa sih yang bisa kita lakukan untuk anak-anak kita agar anak-anak kita ini nggak terjerumus dalam zina. Mohon izin silakan Ustadz. Makasih banyak, Masya Allah, tabarakallah, izin Ustazah Nada. Dan semuanya yang nonton Islami Tunda, pencinta acara kita ini yang luar biasa. Karena mohon maaf kami mengarahkan, memberitahukan dan jamaah yang mengamalkan. Pertanyaannya bagaimana sebaiknya yakni wali orang tua menjaga anak-anaknya dari zina. Apakah yang harus dilakukan tindakan kekerasan, kemudian karena makin dilarang semakin mencari cara kesempatan untuk mendekati zina. Maka bagaimana menjaga anak-anak itu? Ada namanya mendidik. 1, 2, 3. Mendidik. Kenapa kata mendidik di sini? Mendidik di sini beda dengan mengajar. Kalau mengajar itu hanya sekedar menyampaikan. Tapi kalau mendidik dari A sampai Z, dari bangun tidur sampai tidur lagi, dari semua aktivitasnya diarahkan. Maka yang paling penting ketika kita mendidik anak, berikan dia dengan kesibukan kebaikan. Sekali lagi, berikan kesibukan kebaikan. Memperhatikan anak-anak, perhatian itu harus penting. Makanya sosok orang tua yang memiliki anak perempuan dan mampu menjaga anak perempuannya sampai di pernikahannya, maka orang tua itu dibangunkan istana di surga. Itulah kemuliaan jika kita memiliki anak perempuan. Ingat, makanya anak perempuan yang baru lahir disunahkan untuk dibacakan diazani pada telinga kanannya dan diikamah di telinga kirinya. Supaya apa? Tidak diganggu oleh ummus sibyan. Yang membisikkan, yang mengarahkan, yang membuat anak itu durhaka sama orang tua.
Jadi diazani. Nah, bagaimana kalau udah gede? Apa masih diazani? Maka dibacakan inna anzalnahu fi lailatul qadar, dibacakan surah Al-Qadar. Siapa yang membacakan di telinganya anaknya ketika tidur anaknya sebelum bangun. Jadi ketika subuh kita membangunkan anak. Saya tuh kegiatan yang paling saya suka di hari Jumat, Sabtu, Minggu kalau di Jakarta bersama anak, membangunkan anak-anak ketika mau dibangunkan untuk salat subuh. Saya masuk di kamarnya, tapi bacain dulu doa di telinganya sebelum dibangunkan. Sampai selesai ditiupkan di telinganya. 3 kali ya dibacakan di telinganya, ibu-ibu, bapak-bapak bacakan itu. Ketika kita bacakan anak itu, maka anak itu terhindar dari nauzubillah, keinginan untuk melakukan dosa, maksiat, menghinakan. Lalu di otaknya diencerkan. Jadi setelah itu baru dibangunkan anak. Assalamualaikum, subuh nak. Assalamualaikum. Jadi kata-kata yang harus diucapkan assalamualaikum. Maka didikan anak itu, pergaulan anak itu dengan siapa anak kita bergaul. Sekali lagi diingatkan, ada 4 yang membentuk anak, bapak penanggung jawab, ibu pemberi kasih sayang, lingkungan yang membentuk anak itu. Dan bacaan atau sekolah, cek, udah bagus. Bacaan atau sekolah yang dalam hal ini kita sampaikan untuk mengisi anak-anak. Lalu yang paling penting, jaga anak-anak kita sampai nanti insya Allah akan didatangkan oleh orang yang datang. Kemarin tuh ngobrol-ngobrol tuh tetangga. Gimana tuh Ustaz? Masa Naura katanya mau menikah umur 19? Kok Iya katanya. kok bisa Saya bilang, sama? oh salah. Saya maunya 18. Lebih muda ya, Mbak. Supaya apa? Supaya lepas tanggung jawab kita. Menjaga anak-anak enggak gampang loh. Iya benar sih, Enggak Mbak. gampang. Jangan sampai kita mementingkan diri sendiri terus menelantarkan anak. Iya. Jadi anak-anak itu harus dijaga kemuliaan, kehormatannya. Karena ingat, ketika zina sudah terjadi pada diri kita dan keluarga kita, rusak keturunan. Nauzubillah. Jadi zina itu merusak keturunan. Ya, jadi sekali lagi ya ini tadi aku sampaikan lagi apa yang Sermana bilang adalah kita harus menjaga kemuliaan kehormatan anak-anak kita ya. Nah karena emang Aca juga merasakan sih Ustaz ya, punya anak itu bukan hanya banyak-banyakan, tapi bagaimana tanggung jawab kita sebagai orang tua untuk bikin dan didik anak-anak kita ya Allah, Masya Allah ya. Allah. Ya, Aca gitu 19 jemaah. ya nikahnya? 19. Masya Allah. Jadi pas lah Ya. sama Nora ya. Pas dah Ya, sama-sama. jemaah. Tapi ini saya jangan mengkampanyekan ya, aku nggak mengkampanyekan nikah muda loh, pikir dulu lagi-lagi ya. Menikah di waktu yang Di tepat. waktu yang tepat ya, jangan di waktu yang muda. Lanjut. Ya Ustadz Syam, ini Yeah. ada gak sih amalan atau doa ya, supaya kita tuh tetap terhindar dari zina dan istiqomah gitu di jalan yang Allah ridhoi. Mohon izin silakan. Tabi guruku Ustaz Maulana, Kak Aca, Ustazah Nada, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada enggak amalan agar istiqamah, kemudian doanya supaya kita istiqamah? Amalan yang paling utama yang pertama, bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum menikah, apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah tuh sukses dulu gitu. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sukses sebagai seorang pengusaha. Maka pada saat itu membawa barang dagangan milik daripada Ibunda Khadijah. Maka radhiyallahu ta'ala anha wardaha, pada saat itulah dilirik oleh Ibunda Khadijah. Orang ini sukses jualannya, kejujurannya, Masya Allah. Dalam menjadi seorang pengusaha, berjualan, pedagang adalah kehebatan-kehebatan skillnya. Banyak teman-teman sibuk mencari jodoh tapi tidak memperbaiki skill dia. Tidak memperbaiki diri dia. Maka subhanallah lupa dia. Maka yang pertama perbaiki diri. Amalan kita itu adalah memperbaiki diri kita sendiri. Yang kedua yang disampaikan guru kita tadi Ustaz Maulana, menjaga kehormatan. Ini lucu nih, yang disuruh menjaga kehormatan biasanya cewek doang, laki-laki nggak menjaga kehormatannya. Maka harus ada 2 kerjasama yang luar biasa. Perempuan juga menjaga kehormatan, laki-laki juga menjaga kehormatan. Karena kisah dalam Al-Quran itu bukan perempuan yang menjaga kehormatan, tapi laki-laki. Siapa itu? Nabi Yusuf alaihissalam. Wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwaba wa qalat haytalak. Kata istri Perdana Menteri itu warawadathu Ruwaida, dia pelan-pelan menggoda Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, kemudian wa ghallaqatil abwab, maka semua pintu dikunci, ya, kuncinya ada gemboknya lagi, dan itu disebutkan baitiha, rumahnya si Perdana Menteri, rumahnya si perempuan itu. Berarti Yusuf nggak berkuasa di rumah itu, benar-benar udah dideketin, benar-benar udah disediain, subhanallah. Tapi Nabi Yusuf alaihissalam menjaga kehormatannya.
menjaga benar-benar kemuliaannya dan kehormatannya. Makanya termasuk yang dapat naungan di surga adalah seorang pemuda yang diajak melakukan kemaksiatan oleh seorang wanita yang mulia, wanita bermartabat, wanita kaya raya, wanita cantik, tapi dia menolaknya ya. Kalau jelek ya gampang nolaknya, tapi kalau cantik bermartabat ini kayaknya susah untuk menolaknya. Maka subhanallah diberikan naungan di hari kiamat kelak. Maka yang kedua adalah amalannya memperbaiki diri, menjaga kehormatan. Doanya apa? Ada doa yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan pendengaranku. Wa min syarri basari, dan keburukan penglihatanku. Bagaimana biasanya itu dari mata turun ke hati. Itu kalau sebelum menikah, itu dari mata turun ke nafsu sebelum menikah. Tapi kalau setelah menikah, dari hati naik ke mata. Jadi segala kebaikannya kita akan melihatnya sebagai kebaikan. Wa min syarri basari, wa min syarri lisani. Dan daripada keburukan lisanku ya Allah, perkataan-perkataan merayu lawan jenis dan sebagainya dan sebagainya. Wa min syarri qalbi, dan dari keburukan perasaanku, hatiku. Wa min syarri maniyyi, dan juga dari keburukan kemaluanku. Maka subhanallah kita berlindung kepada Allah dari 5 hal. Dari keburukan pendengaran, keburukan penglihatan, keburukan yang namanya lisan, lidah kita, keburukan hati kita, dan keburukan kemaluan kita. Kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri maniyyi. Berlindungan kepada Allah dari segala hal yang membahayakan. Itu doanya. Yang kedua, agar istiqamah maka jagalah pergaulan, karena pergaulan itu yang sangat menentukan diri kita. Wallahu taala alam. Ya, jamaah itu bisa kita amalkan ya dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Dan memang pergaulan itu penting banget ya Ustadz Syam ya. Jadi Benar harus sih. pilih yang terbaik juga untuk Iya, kita. jadi bohong kalau dibilang saya mah nggak terjerumus pergaulan, itu sangat bohong. Iya, Pasti benar. akan ada percikan-percikan dari pergaulan itu. Ya, nauzubillah. Makasih banyak Ustadz Syam. Ya, jamaah ini semakin seru ya. Apalagi ini sebentar lagi pertanyaan jamaah di rumah mau dijawab sama guru-guru kita. Jadi jangan kemana-mana, tonton Islam itu Indah, jamaah-jamaah, alhamdulillah.